pikiran kami ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau senang mendengarkan pujian kami, menyenangkan hatimu Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan, memuliakan nama. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku
Indonesia, bangsa Indonesia di Indonesia maupun di luar negeri merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Betul ya? Nah, hari ini kita mau merenungkan mengenai bagaimana menghargai berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu ada bermacam-macam. Hidup itu berkat Tuhan. Betul ya? Betul ya, setuju ya? Keselamatan itu berkat Tuhan. Betul ya? Ya. Kemerdekaan itu juga berkat Tuhan. Betul ya? Ya. Keluarga, teman, kesehatan, kesempatan untuk melayani, bisa sekolah, bisa bekerja, punya orang tua, punya anak, punya cucu, semua yang baik itu berkat Tuhan. Betul? Setuju? Setuju. Karena banyak orang yang tidak bisa menikmati itu yang tadi saya sebut dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menghargai berkat Tuhan? Dalam hal ini kita mau fokus saja memikirkan bagaimana menghargai kemerdekaan. Bagaimana menghargai keselamatan yang diberikan Tuhan. Bagaimana menghargai kebaikan-kebaikan Tuhan dan kebaikan orang lain. Oke, definisi dari kemerdekaan itu sama, mirip dengan definisi dari keselamatan. Kemerdekaan artinya bebas dari segala bentuk penjajahan, penindasan, ketergantungan, di mana suatu bangsa atau individu mempunyai kedaulatan, hak untuk menentukan nasibnya yang bertanggung jawab dan mandiri. Jadi intinya tidak diperbudak lagi, bebas merdeka. Kalau secara kemerdekaan sebagai bangsa yaitu dari penjajahan. Kalau secara keselamatan yaitu merdeka dari perbudakan dosa. Nah, tadi pagi kami pelayanan di Cengkareng. Diinformasikan ada salah seorang anak remaja, itu tanggal 17 kemarin sesudah pulang dari upacara bendera di sekolahnya, bersama 3 temannya pergi ke suatu tempat. Di sana dicelurit, ya, dicelurit sehingga ininya luka dan luka. Tapi menurut informasi dia juga bersama teman-temannya sudah patungan beli celurit untuk tawuran. Dia anak SMP kelas 8, se-Efra ya, SMP kelas 8 ya. Patungan beli celurit untuk menyerang anak SMK. Ya, jadi itu apakah mengisi atau menghargai kemerdekaan? Itu acara mengisi 17 Agustus yang baik dan benar? Tentu tidak. Seperti itu yang kita mau pelajari, bagaimana kita menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kemerdekaan dari perbudakan dosa. Kemerdekaan juga untuk Indonesia, kita sudah sepakat minggu lalu, memang sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa asing. Tapi kita dijajah sekarang ini banyak oleh bangsa sendiri. Kemiskinan, macam-macam dialami. Betul ya? Nah sekarang saya mau membawa pikiran kita tentang siapa-siapa saja orang yang menghargai kemerdekaan dari dosa. Keselamatan yang Tuhan berikan. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Lalu kita akan lihat lagi orang-orang siapa yang tidak menghargai kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya berharap kita akan memilih orang-orang yang positif apa yang negatif? Positif. Karena
pilihan kita akan menentukan hasil. Diberkati atau tidak diberkati, disertai atau ditinggalkan Tuhan, itu tergantung dari pilihan. Setuju? Pilihan setiap hari. Contoh, siapa ya saudara ya? Nanti tebak ya. Jadi menghargai kebaikan Tuhan tidak hanya dengan kata-kata bersyukur, terima kasih, Tuhan baik, tapi juga melalui tindakan. Tindakannya itu yang pertama, setia melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, peduli kepada sesama. Tidak bisa hanya memuji menyembah Tuhan, tapi sama sesama itu jahat, gak peduli. Setuju ya? Karena kasih kepada Tuhan harus juga dibuktikan kasih kepada sesama. Siapa dia yang terkenal orang yang mengasihi Tuhan, tapi juga peduli kepada sesamanya wanita. Sehingga waktu dia meninggal, banyak orang menangis dan mengatakan dia sudah berbuat baik kepadaku. Ini baju yang dia kasih buat aku. Ini aku orang miskin, gak ada yang peduli, tapi dia selalu tolong aku. Dia terkenal selama masa hidupnya orang yang hormat Tuhan dan mengasihi sesama. Itu contoh orang yang menghargai kebaikan Tuhan. Siapa namanya? Dorcas atau Tabita. Bukan yang rumah duka itu ya. Maksudnya dia ambil dari situ. Ya, oke, bagus. Sekarang yang lain sekarang. Supaya saya mengingatkan kita semua, ayo contoh dia. Hidup itu sekali, meninggal bisa tiba-tiba. Mari kita isi hidup kita menghargai kebaikan Tuhan dengan cara hidup melakukan firman dan lakukan yang baik bagi sesama. Setuju? Bagaimana kalau cuman beribadah mulu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tapi sama sesama cuek, gak peduli. Gimana menurut firman Tuhan? No. Karena iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Ada seorang bapak-bapak, dia baik, dia benar. Tapi suatu hari dalam suatu masa, bukan suatu hari, suatu masa, tiba-tiba dia susah, sulit, sakit, menderita, miskin. Ditinggalkan oleh semua orang yang tadinya sangat bergantung dengan hidupnya. Dan sahabat-sahabatnya pun menghujat dia. Pasti karena kamu banyak dosa. Kamu cuman ngomong doang. Kamu gak bener. Makanya kamu mengalami ini. Kan masalah terjadi karena kamu dosa. Itu kan karena dosamu. Dia bilang saya enggak. Tapi saya enggak tahu kenapa Tuhan izinkan saya mengalami penderitaan seperti ini. Padahal dari saya muda, remaja, saya sudah bergaul akrab dengan Tuhan. Saya bersahabat. Saya enggak ngerti. Pasti karena kamu. Gak bener. Pasti kamu. Akhirnya Tuhan bilang, tidak, orang ini benar. Aku melakukan ini bukan karena kesalahannya. Aku bisa hajar orang yang mengata-ngataimu itu, atau kamu bisa berdoa memohonkan supaya orang-orang itu diampuni. Kalau saudara nggak salah, terus difitnah, gimana? Gimana saudara? Hah? Gimana rasanya? Saudara nggak salah, dibilang saudara salah. Saudara dihujat, dibilang nggak bener. Bagaimana perasaan saudara? Mau nggak saudara berdoa sama Tuhan? Tuhan, ampunilah dosa mereka. Tuhan, janganlah mereka dihukum, kasihlah mereka kesempatan bertaubat.
Biar mereka menghargai hidup yang Tuhan berikan dan orang itu lakukan. Maka Alkitab bilang dosa saudara-saudara, sahabat-sahabatnya itu diampuni Tuhan. Siapa orang itu? Ayub. Bu Mega jangan jawab lagi dong, please. Oke. Ayub. Dia membuktikan bahwa dia menghargai benar anugerah Tuhan. Dia tahu hidup itu karena anugerah Tuhan. Kalau dia bisa melakukan firman juga bukan karena dia baik. Karena anugerah Tuhan. Dia gak sombong. Dia gak langsung jadi tinggi hati. Karena dia hebat dan sebagainya. Dia tahu diri. Dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam hal itu Ayub tidak berdosa kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Mendoakan berbuat baik sama orang yang jahat sama kita gampang apa susah? Ayub melakukan. Dia sungguh-sungguh salah satu contoh yang menghargai hidup kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Ada lagi. Orang yang menghargai anugerah Tuhan. Dia perempuan. Dia perempuan. Dia itu punya masalah yang besar. Dia berdoa kepada Tuhan. Masalahnya besar, dia menangis sampai dia dicurigai sama pendeta, dia mabok. Mabok lu ya? Dari tadi cuman komat kamit, nangis udah lama. Dia tetap berdoa, dia gak benci sama pendeta itu. Selesai dia berdoa, dia bilang, Pak, Tuhan tahu keinginan saya. Saya ini dilecehkan terus di rumah, dibully dengan kata-kata. Tapi saya janji kalau Tuhan menjawab doa saya, maka apa yang Tuhan beri itu akan saya serahkan untuk Tuhan. Dia tahu menghargai kebaikan Tuhan. Begitu Tuhan menjawab dengan mujizat apa yang dia doakan, dia lakukan apa yang dia janjikan. Dia menghargai. Berapa banyak orang janji, tolong doain saya. Kalau saya sehat, saya mau rajin ke gereja. Ternyata pret. Tolong doain saya. Kalau saya sembuh, saya mau setia. Udah sembuh, ternyata bohong. Banyak orang berjanji kepada Tuhan. Tetapi waktu Tuhan menepati, bohong. Siapa orang itu yang tahu menghargai berkat Tuhan? Hana. Siapa Hana? Mamanya Samuel. Ya. Jadi 3 contoh ilustrasi orang yang menghargai berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan, pertolongan yang Tuhan berikan, kemerdekaan dari dosa, belenggu masalah yang Tuhan berikan. Itu contoh yang baik. Intinya tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan. Tidak hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Sehingga orang melihat hidup mereka itu tadi, dan orang lihat mereka baik, dan orang memuliakan Tuhan. Saya harap kita semua tambah hari, tambah menghargai kebaikan Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan, kemerdekaan. Jangan hidup seperti orang yang tidak menghargai kebaikan Tuhan. Tidak menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan. Contoh, siapa yang selalu bersungut-sungut, komplain, tidak taat, ngeluh, kurang ini, kurang itu, kurang anak, dan sebagainya. Siapa? Itu contoh orang yang tidak tahu menghargai berkat Tuhan. Tidak tahu menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan. Bahkan mereka bilang, kami mau balik aja jadi budak. Di sana ada timun. Siapa suka timun di sini? Di sana ada semangka. Itu ditulis. Siapa suka semangka? Siapa tuh yang suka ngeluh, komplain, bersungut-sungut?
Padahal setiap hari Tuhan sudah memberkati dengan tanda ajaib. Tiap hari mereka gak perlu tunggu roti panas, roti apa, Tuhan kirim mana dari sorga. Mereka dapat burung, siapa doyan makan burung? Nah, mereka dapat burung tiap hari. Kakinya tidak bengkak, padahal jalan 40 tahun. Sepatunya tidak rusak, gak tahu merek apa, karena Tuhan memelihara. Kalau malam ada cahaya sehingga binatang liar di padang pasir itu tidak mematok mereka. Dan mereka tidak terlalu gelap. Kalau siang mereka tidak terlalu panas karena ada tiang awan. Jadi mereka seolah-olah jalan tapi jalannya di udara yang sejuk. Siapa mereka itu yang tidak tahu menghargai berkat Tuhan? Orang Israel. Apa yang mereka terima? Karena mereka selalu bersungut-sungut. Tidak menghargai kebaikan Tuhan. Tidak menghargai kemerdekaan yang Tuhan sudah buat. 430 tahun mereka dijajah jadi budak. Tapi mereka tidak menghargainya. Mereka bilang lebih baik kami jadi budak. Di sana bisa makan timun. Itu kenapa begitu ya? Otaknya itu bebal banget. Hatinya keras banget. Tidak menghitung berkat Tuhan. Hati-hati dengan bersungut-sungut. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa firman Tuhan? Bersyukur. Jadi ibu, bapak, anak-anak remaja ingat. Tahu menghargai berkat Tuhan dengan cara bersyukur dalam segala hal. Sebab itu yang Tuhan kehendaki. Kalau tidak bisa bersyukur, diam. Minta Tuhan tolong saya bisa bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Jangan ngeluh, komplain. Ini firman Tuhan buat saya juga. Kita sekarang ngeluh kalau panas. Betul ya? Coba dibandingkan keadaan kita di Jakarta dengan orang-orang di Kalimantan situ yang kebakaran di mana-mana, asap di mana-mana. Mereka harus sudah pakai masker di mana-mana. Masih enakan mana? Kita. Coba keadaan orang di NTT ribuan kali gempa. Masih enakan mana? Kita. Air saja mereka harus beli satu hari 150.000. Terus kalau nggak punya uang? Sumbangan pemerintah untuk 30 kakak cuman telur 12 biji. Minyak setengah liter, beras berapa liter, nah kita. Jadi mari saudara, sebelum seperti Tuhan lakukan kepada Israel, dihajar sama Tuhan, mari saya dan saudara, mari menghargai kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari belajar, apa satu? Mengucap syukur. Mengucap syukur, mengucap syukur, bersyukur, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kalau nggak bisa bersyukur, coba saudara jalan-jalan ke ruang jenazah di RSCM. Dulu saya punya murid yang saya ajak ke ruang jenazah RSCM karena komplain aja kerjanya. Itu jenazahnya yang gak normal-normal saudara. Mari kita belajar mengucap syukur. Saya tahu kadang sulit, berdoa minta Roh Kudus bantu saya, bantu kami untuk menjadi pelaku firman. Bersyukur. Kalau ada masalah, ada keinginan, apa yang harus kita lakukan kata firman Tuhan? Berdoa. Bukan bersungut-sungut. Saya harus kasih tahu ini saudara.
Jangan sampai saudara saya dihajar Tuhan. Cukup hanya diajar. Kalau ada masalah, keinginan, kebutuhan, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Tetapi setiap hari apa yang harus kita lakukan sebagai tanda bersyukur kita beriman, menghargai berkat Tuhan? Bersyukur. Ayo sama-sama. Bersyukur. Tuhan tolong kita semua. Amin. Amin. Contoh lain tentang orang yang tidak menghargai kebaikan Tuhan. Dia sakit hati. Dia iri. Dia kesel. Karena saudaranya kelihatan lebih disayang Tuhan. Dia enggak. Lalu Tuhan bilang, hei, kuasai hatimu. Awas loh, dosa sudah mengintip di depan hatimu. Kau harus menguasai diri. Tapi dia tidak menghargai firman Tuhan. Dia tidak menghargai firman Tuhan. Dia hidup semau-maunya dia hidup. Dia bunuh saudaranya itu. Kalau dibunuh sampai mati atau setengah mati? Sampai mati. Dan Tuhan bilang, terkutuklah engkau, pergi jauh dari hadapanku. Wow, ngeri. Jangan sampai itu Tuhan bilang kepada saya dan saudara, terkutuk kamu karena kau tidak menghargai firman Tuhan. Tidak menghargai teguran ingatan Tuhan. Kau hidup semau-maumu kau hidup. Pergi jauh dari hadapanku, terkutuk kau. Siapa nama orang itu? Kain. Kita gak mau seperti Kain, betul? Kita semua pernah berdosa, betul? Siapa di sini nggak pernah berdosa? Dari lahir sampai hari ini suci, kudus, mulia. Ada? Gak ada. Kita pernah berdosa? Ya. Persoalannya kalau berdosa cepet-cepet bertobat. Ini bapak-bapak ini udah berdosa, udah ditegor, gak mau bertobat. Dulu dia bukan siapa-siapa. Bukan orang yang pede. Disuruh maju aja gak berani. Ngumpet dia di belakang-belakang barang. Alkitab bilang. Gak pede. Minder. Penakut. Tetapi Tuhan memilihnya. Menghargainya. Mengangkatnya demikian rupa. Waktu dia udah punya jabatan. Dia jadi sombong. Dia tidak lagi bisa ditegur. Dia menganggap aku selalu benar. Nomor 2, kalau aku salah, lihat aturan pertama, aku selalu benar. Akibatnya tidak ada lagi kesempatan buat dia bertobat sampai mati. Roh Tuhan meninggalkan dia. Karena dia tidak mau dengar teguran firman. Tidak mau bertobat. Dia mati bunuh diri. Siapa dia? Saul. Tuhan tolong kita jangan seperti itu. Sekarang banyak sekali angka bunuh diri. Kenapa? Tingkat depresi sangat banyak. Kenapa? Ya karena kita tahu firman Tuhan bilang iblis tujuannya mencuri, membunuh, membinasakan. Berarti lu bunuh diri, binasa. Jadi kita harus sungguh-sungguh mau dengar-dengaran apa yang firman Tuhan katakan dan lakukan. Contoh ilustrasi tentang orang-orang yang tidak menghargai Tuhan. Satu lagi. Dia tidak menghargai anugerah Tuhan. Padahal Tuhan Yesus memilih dia menjadi muridnya. Orang kepercayaan. Yang diberi kepercayaan menjadi bendahara kelompoknya. Siapa itu? Yudas. Yudas menjual Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Dia tidak menghargai berkat Tuhan. Dia tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Dia tidak menghargai keselamatan yang Tuhan berikan.
Dia adalah contoh orang yang tidak menghargai kebaikan Tuhan. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Tolong Vin, ditayangkan dari ayat-ayat yang tadi. Saya sudah menyampaikan beberapa. Sekarang kita lihat firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Tuhan sudah membayar hidup kita dengan lunas. Bahwa setiap orang yang taat setia sampai akhir. Dapat apa? Mahkota kehidupan. Berapa banyak orang yang tidak menghargai karya penebusan Tuhan Yesus. Yang meninggalkan, yang menganggap enteng karya keselamatan yang Tuhan berikan. Namanya nama Kristen. Tapi kelakuannya kalau saudara baca minggu lalu. Ada orang tengah malam di Lenteng Agung telanjang. Lalu bawa Yosua orang apa ya? Kalau Yosua ya agama apa ya? Mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan? Menghargai anugerah Tuhan untuk hidup atau enggak? Alasannya habis minum anggur obat. AO. Berapa banyak orang-orang yang mengaku Kristen sekarang sedang menjadi tahanan KPK, tahanan di Salemba, tahanan di Bulak Kapal, tahanan di Gendung Bundar, Kejaksaan, tahanan di Sukamiskin, Bandung. Berapa banyak? Banyak apa sedikit? Banyak banget. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu yang dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Kuasa iblis, kuasa dosa itu menyesakkan. Membuat binasa. Tuhan sudah mati menanggung dosa kita. Hargai. Jadi apapun saya dan saudara lakukan yang terbaik. Itu tanda kita menghargai keselamatan, kehidupan, berkat Tuhan. Tapi kalau kita hidup asal hidup, kelakuan gak benar, kelakuan bersalah, maka namanya apa kita? Tidak menghargai berkat Tuhan. Kalau kita ngeluh terus, namanya kita tidak bersyukur. Kita berdoa ya habis ini, supaya Tuhan tolong saya dan saudara untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jangan seperti orang Israel. Ngeluh hari Senin, hari Selasa, ngeluhlah terus, komplainlah terus. Mati kalian semua. Itu yang terjadi. Tidak seorang pun masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Karena dikatakan di Alkitab, hati jiwa mereka beda. Hati jiwa dibuktikan dengan iman dan kelakuan. Beda. Yang lain ngeluh, yang lain tidak percaya Tuhan sanggup menolong dan menggenapi janjinya. Tapi Yosua dan Kaleb tidak ngeluh. Hatinya percaya Tuhan berkuasa tolong kita. Amin. Jadi hati-hati dengan omongan kita
Mazmur 103 ayat 1 sampai 4 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ini ditulis oleh Daud. Bukan waktu dia senang, waktu dia susah, waktu dia sedang dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Mau dibantai sama anaknya sendiri yang namanya, sedih gak tuh? Orang tua digituin sama anaknya biasa-biasa aja atau sedih sekali? Sedih sekali. Orang lain buat jahat sama kita, kita sedih. Tapi kalau anak sendiri buat jahat sama kita, sedihnya berlapis-lapis. Betul? Tapi ini yang Daud tulis. Karena apa? Dia sudah mengalami perbuatan Tuhan. Jadi salah satu cara untuk bisa memuji Tuhan dalam situasi sulit, ingat kebaikan Tuhan. Dia ingat kebaikan Tuhan. Tuhan pernah mengampuni dia dari semua kesalahannya. Dia pernah sakit dan Tuhan menyembuhkan dia. Dia pernah susah, hampir mati, berkali-kali. Tapi Tuhan masih menebus dan memberi dia kehidupan sampai hari ini. Dia sadar diri, dia orang kampung, dia bukan siapa-siapa. Tuhan angkat dia sedemikian rupa. Pada waktu namanya datang kesulitan tiba-tiba dan itu dilakukan oleh anaknya sendiri. Imannya hapus, imannya musnah. Mengeluh dia? Tidak. Dia katakan apa? Pujilah Tuhan hai jiwa. Dia memerintah jiwanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan hai batinku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pada setiap hari. Puji Tuhan. Segala susah hilang. Puji Tuhan, kemana kau pergi, hidupmu jadi senang, segala susah hilang. Kalau puji Tuhan. Betul? Betul itu yang dikatakan Daud. Hidupmu tambah susah, masalahmu tambah banyak. Kalau kau banyak ngeluh, hidupmu jadi senang, segala susah hilang. Kalau puji Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, ingat pertolongan Tuhan. Sehingga kita bilang, dulu lebih susah masalahnya, Tuhan sanggup tolong, sekarang pun Tuhan sanggup tolong. Iman bangkit. Kalau iman bangkit maka apa yang terjadi? Mujizat. Alkitab bilang. Mujizat terjadi sesuai imanmu. Amin. Saya harap kita sungguh-sungguh menghargai kebaikan Tuhan. Menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan. Amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jadi jangan ada orang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, masing-masing kita Tuhan kasih talenta. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa masak, ada yang bisa nulis, ada yang gampang mengingat, ada yang bisa pekerjaan administrasi, ada yang pintar bicara, dan lain sebagainya. Betul? Ada di sini bilang, saya gak dikasih apapun sama Tuhan. Ada? Berarti saudara bilang, ayat Efesus 2 ayat 8-10 salah dong. Karena dibilang kita ini buatan Allah, made by God.
Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ada, masing-masing kita punya talenta. Tuhan mau supaya kita hidup menghargai anugerah, berkat, bakat yang Tuhan berikan. Kalau kita setia, maka Tuhan tambahkan. Kalau kita setia, maka Tuhan tambahkan. Kalau kita nggak setia, cuman ngeluh doang, bakatnya, karunianya diumpetin, maka apa yang ada, Alkitab bilang itu diambil dan diberikan kepada orang yang mau setia. Sekali lagi, kalau kita setia menghargai anugerah, berkat Tuhan, kepercayaan, talenta, apa saja yang Tuhan berikan, kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan baik. Alkitab bilang itu akan ditambahkan. Tetapi kalau kita tidak mau, tidak menghargai, malas, dan lain sebagainya, talenta, karunia, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah itu kita simpan, malu dan sebagainya, pokoknya nggak dikembangkan, maka itu akan diambil dan dikasih sama orang yang mau. Jadi hidup adalah pilihan. Kalau kita mengerti bahwa hidup ini anugerah Tuhan, keselamatan ini adalah anugerah Tuhan, bukan hasil usaha kita, tapi anugerah, grace, mercy, tidak bisa kita beli. Kita dikasih, bukan pekerjaanmu, jangan ada yang sombong. Kita diciptakan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tujuannya apa? Supaya kita hidup mempermuliakan Tuhan. Amin. Lihat ya, Tuhan memberikan kepada kita masing-masing pekerjaan-pekerjaan baik. Mungkin Opung masih rahasia atau Opung bagaimana. Tapi maksudnya semua orang punya kelebihan dari yang lain. Betul ya? Halo? Setiap orang punya kelebihannya masing-masing, betul? Nah, itu yang kita maksimalkan. Itu adalah salah satu cara menghargai berkat Tuhan. Dimaksimalkan, supaya orang lain juga bisa menikmatinya. Tapi kalau dipendem, itu artinya tidak menghargai berkat Tuhan. Setiap orang punya berkat. Pak, apalagi? Apalagi yang biasa kita ngeluh? AC kedinginan, kita ngeluh. Gak pakai AC, kita ngeluh. Malu sama Pak Franky, ya Pak ya? Iya. Ya. Jadi semua kita dipercayakan Tuhan pekerjaan baik. Cara kita memuliakan Tuhan kalau kita tidak ngeluh. Gak usah ngeluh. Malu sama Pak Franky. Ya, lakukan saja yang terbaik. Belajar mengucap syukur dengan perkataan dan perbuatan. Amin. Oke. Berikutnya. Ayat yang terakhir. Dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu, lambang dari melakukan firman Tuhan. Hari ini kita belajar untuk menghargai berkat Tuhan, menghargai hidup, menghargai keselamatan, menghargai kemerdekaan, menghargai keluarga, menghargai teman, menghargai yang baik. Sebelum itu diambil, nyesel kita, belajar bersyukur. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumahnya. Dan hebatlah kerusakannya. Kita sudah belajar hari ini menghargai kebaikan Tuhan. Menghargai kebaikan orang lain. Kalau kita lakukan, bukan berarti tidak ada masalah. Banyak masalah, tapi kita teguh. Karena Tuhan beserta orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tapi kalau kita kembali mengeluh, ngomel, mengeluh, tidak menghargai, hidup semau-maunya,
tidak hormat pada Tuhan, tidak peduli bagi sesama. Begitu ada masalah kita roboh. Sebagai penutup, saudara ambil kesimpulan. Di hutan ada singa yang besar dan hebat, sombong. Suatu hari dia makan dan dia keselak tulang. Karena 2 minggu lalu saya keselak, jadi saya ingat keselak. Dia gak bisa. Dia udah nafasnya ngap-ngapan, bentar lagi mati. Singa juga mati, bisa keselak. Lalu ada burung apa tuh yang suka matok-matok? Burung pelatuk, Woody Woodpecker. Kasihan dia lihat dari atas. Terus dia mau tolongin. Dia masuk ke dalam mulut singa, dia patok itu, apa tadi? Tulang, dia keluarin tuh tulang. Jadi siapa yang nolong singa itu? Burung pelatuk. Burung itu bilang, syukurlah kamu sudah enggak sakit lagi. Kamu aturan tadi bisa saya telan. Kata, dia tidak tahu berterima kasih. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ingat kasih Tuhan sehingga kita gak susah. Ketika Dia serahkan anaknya, ingat kasih Tuhan itu anugerah terbaik. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ingat kasih Tuhan. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa, ampuni kami kalau sering ngeluh, sering kesel, sering kecewa, fokus kepada kekurangan dan masalah. Kami lupa kasih setia Tuhan, kemerdekaan, keselamatan, hidup, kesempatan baik, karunia-karunia yang Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mau menghargai hidup, kemerdekaan, keselamatan, kebaikan, talenta Tuhan. Kami gak mau ngeluh-ngeluh lagi. Kalau kami sedih, susah, kami berdoa. Berharap kepada mujizat Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil, yang sulit bagi Tuhan. Bagian kami percaya, taat, setia sampai akhir. Tolong kami Tuhan, menghargai kasih-Mu, setia-Mu, dengan melakukan yang terbaik yang kami bisa. Jadi apapun untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Walaupun sulit, tetapi percaya Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Selama kami hidup mengasihi Tuhan sesuai rencana. Kiranya firman ini Tuhan berkati sehingga kami semua yang mendengar
dapat menjadi pelaku firman. Hidup kami berkenan bagi Tuhan dan Tuhan beserta kami. Sebentar kami akan memberi persembahan. Berkatilah persembahan ini untuk dipakai pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk diakonia, membantu saudara kami yang memerlukan, dan juga untuk misi. Kami rindu hidup berguna bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan.